Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Zuhri. Sekarang kita akan berdiskusi tentang uang dan jumlah uang beredar. Nah, biasanya kalau diskusi tentang uang, biar ngomongin uang itu sangat asik ya. Apalagi ada nominalnya, ada uangnya maksudnya. Ini lebih asik ini. Uang adalah suatu benda atau alat yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur, menukarkan, dan melakukan pembayaran. Jadi, ketika kita lihat istilahnya, pengertiannya, apapun benda, apapun alat, ketika itu bisa diterima secara umum dan digunakan sebagai alat ukur, alat tukar, dan alat pembayaran, maka itu sudah bisa dikatakan sebagai uang. Kertas buffalo misalkan. Nah, kertas buffalo itu diterima secara umum oleh masyarakat. Kemudian dijadikan sebagai alat ukur, alat tukar, dan alat pembayaran. Itu sudah bisa dikatakan sebagai uang, itu kan? Secara istilah. Namun tidak sebatas memahami secara istilah, ada hal yang harus dipahami juga tentang syarat-syarat uang dalam perekonomian. Yang pertama syarat psikologis. Nah, pemikiran kita, pemahaman kita. Kita memahami dan menerima dan mengakui kalau itu uang. Itu secara psikologis. Secara teknik atau teknis, yang pertama tahan lama. Tas Buffalo apakah tahan lama? Tidak ya. Nilainya stabil. Nah ini. Yang ketiga mudah dibawa-bawa. Yang keempat dapat dibagi tanpa mengurangi nilainya. Kalau 20.000 ya di 20.000 gitu. Yang keenam jumlahnya mencukupi seluruh transaksi di negara tersebut. Oke. Fungsi uang. Ada 4 fungsi uang itu sendiri. Yang pertama uang sebagai alat tukar. Uang sebagai alat satuan hitung. Menghitung kekayaan. Nah, yang ketiga uang sebagai penyimpanan nilai. Nah, nilai dari mobil misalkan. Itu berapa? Nah, itu bisa dihitung berdasarkan uang. Dan yang keempat, uang sebagai standar pembayaran pada masa mendatang. Itu ya. Jenis-jenis uang berdasarkan bahannya uang logam, uang kertas. Itu berdasarkan bahan. Berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. Itu uang kartal dan uang giral. Kalau uang kartal itu uang kertas dan uang logam ya. Kalau uang giral itu seperti cek, blade giro gitu. Berdasarkan nilai penuh, bernilai penuh dan tidak bernilai penuh. Oke. Yang keempat berdasarkan kawasan. Nah, uang lokal, rupiah, uang regional, euro misalnya. Uang internasional, dolar misalkan itu ya. Permintaan dan penawaran uang. Yang pertama permintaan atau biasa dikenal itu teori Keynes tentang uang. Misalkan bahwa hasrat atau motif orang memiliki uang tunai karena didorong oleh 3 motif. Yang pertama motif transaksi, ini belanja, motif berjaga-jaga. Nah, nih, jaga-jaga takut butuh apa, takut apa gitu. Orang pegang uang. Yang ketiga motif spekulasi. Nah, spekulasi ini perkiraan. Kira-kira karena virus corona merajalela di negara kita ini meresahkan masyarakat, kita beranggapan bahwa rupiah akan menurun. Dalam artian nilai tukar antara rupiah dengan dolar itu semakin besar lagi. Dan sebab itu kita berspekulasi bahwa uang rupiah akan turun dalam 5 atau 6 bulan ke depan. Nah, antisipasinya adalah
nilai uang rupiah yang kita punyai itu ditukar dengan dolar misalkan, dan lain sebagainya. Itu motif spekulasi. Yang kedua, penawaran uang. Penawaran uang itu ada dua teori kuantitas yang menyatakan bahwa nilai uang itu tergantung dari jumlah uang beredar dalam masyarakat. Itu ya, kalau penawarannya. Yang kedua, teori transaksi. Nah, ini. Kalau teori transaksi itu mengatakan bahwa nilai uang itu tergantung dari jumlah uang beredar, kecepatan uang beredar dalam artian berpindah tangan, dan jumlah barang yang diperdagangkan. Tuh. Nah, berikutnya jumlah uang beredar. Kalau di Indonesia masih menganut M1 dan M2. Kalau M3 tidak ada di Indonesia. Kalau nggak percaya, silakan kalian cek di BPS. Data BPS itu yang ada masih M1 dan M2. Kalau M1 itu jumlah uang beredar dalam arti sempit yang terdiri dari uang kartal dan uang giral. Kalau M2 itu uang beredar dalam arti luas yang terdiri dari M1 ditambah dengan deposito berjangka atau tabungan berjangka. Oke. Kebijakan pemerintah untuk menstabilkan jumlah uang beredar, moneter ekspansif dan moneter kontraktif. Kalau ekspansif itu kebijakan untuk menambah jumlah uang beredar. Ya. Kalau kebijakan kontraktif itu kebijakan untuk mengurangi jumlah uang beredar. Money will never make you happy if you are an unhappy person. Jadi katanya Robert Kiyosaki itu, uang tidak akan membuatmu bahagia jika kamu tidak menjadi orang yang bahagia. Itu ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan. Seperti biasa, kita akan berdiskusi kembali di perkuliahan nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.